Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam. ini saya berkesempatan eh, bertamu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jepara. Beliau ini sosok seorang yang muda begitu. Ketua DPR termuda di Patiraya, mungkin juga di wilayah lain juga. Beliau ini masih sangat muda sekali. Gus Hais, sapaan lengkapnya. Ya. Nama lengkapnya Haizul Ma'arif SH sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Selamat siang, Gus. Selamat siang, Mas Wahyu. Terima kasih kami sudah diterima di ruangan Ketua DPRD di siang hari ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol atau berbicara tentang sosok Gus Hais sendiri nih. Mungkin diperkenalkan terlebih dahulu kepada penonton kami. Ya. Secara singkat latar belakang panjenengan, Gus. Mungkin masa kecil sampai proses sekarang menjabat sebagai Ketua DPR. Bisa diceritakan secara sekilas saja. Ya, baik. Terima kasih. Nggak kerasa waktu ini begitu berjalan sangat cepat sekali ya. Jadi saya masih merasa baru lahir kemarin, tapi hari ini kita sudah menapaki tugas-tugas yang cukup berat, yaitu lagi di DPRD. Saya nggak tahu kemarin diberikan penghargaan sebagai Ketua DPRD termuda. Hari ini saya masih di umur 35, Mas Wahyu. 35. Masih 35. Sebenarnya ya transisi antara muda ke tua ini. Masih memulai produktif. Betul. Ya, saya asli Jepara, lahir di sebuah desa di Rajekusi di Mayong itu. Keluarga saya memang basicnya adalah santri ya. Saya orang tua juga mengasuh pondok pesantren, jadi memang saya dari kecil memang kehidupannya di pesantren. Saya belajar ilmu banyak ke orang tua dulu ketika masih sugeng sampai beliau wafat di tahun 2007 ya. Dulu saya pondok di situ sendiri di pesantren Al-Haromen. Setelah itu saya lanjutkan pondok pesantren di Wonosobo di Al-Asyariyah itu. Kemudian terakhir saya mondok di pesantren Al-Munawir Krapyak Jogja. Itu sekilas meskipun dari Jepara ke Wonosobo ya, kemudian ke Jogja. Ke Jogja Al-Munawir. Meskipun ya mondoknya sebentar-sebentar dan sekarang baru merasa menyesal ya, kurang lama mondoknya. Sinaune kurang suwe, kurang lama, belum marem Mas ini ya. Tapi ya kita harus menerima realita itu. Yang penting orang hidup itu terus belajar ya, bisa di manapun, kapanpun terus bisa belajar. Dan selalu pengen deket kiai saya, ulama itu karena memang basic saya di pesantren. Gitu Mas Wahyu. Kalau boleh tahu nih, kuliahnya sarjananya hukum. Iya. Dari mana dulu? Oh ya, setelah itu kan non formalnya pesantren. Iya. Saya setelah dulu SMA di Wonosobo, SMA Al-Asyariyah namanya, kemudian melanjutkan di Universitas Muria Kudus di Kudus. Oh, dari ya. UMK. Ya. Oke, sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Berarti menang pemilu 2019, guys. Betul, Mas Wahyu. Jadi menjadi anggota DPRD itu baru pertama nyalon kan, atau sebelumnya pernah nyalon? Ya, betul. Saya karena tadi ya, saya itu basic pesantren, terbesit di pikiran, kemudian cita-cita, keinginan tuh sebelumnya memang belum ada, Mas Wahyu. Belum pernah ada keinginan terjun di dunia politik. Kemudian tahun 2019, karena memang mungkin keluarga saya, khususnya keluarga istri itu keluarga di politisi semua. Mungkin akhirnya kemudian ada tumbuh keinginan, motivasi, ingin berbuat, bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui DPRD. Sehingga memang keputusan saya daftar saat itu sangat singkat sekali, sangat singkat.
mau penutupan itu baru kemudian saya pengen udah bismillah saya daftar dan alhamdulillah, karena saya itu prinsip kalau memang saya sudah berkemauan itu memang harus total ya, harus Hmm. total, harus, bisa berhasil, Hmm. dan alhamdulillah, atas support daripada masyarakat khususnya di Dapil Hmm. 4, Mayong, Nalomsari, dan Wolahan itu, mendapatkan suara terbanyak se-Kabupaten Jepara Jepara. dari fraksi P3. Di Dapil 4 sendiri mendapatkan suara terbanyak se-Dapil 4 dari multi partai Ya. semuanya. Kemudian proses untuk jadi 2019 dulu ketuanya almarhum Pak Imam. Iya, iya. Kemudian berganti ke jenengan mulai tahun berapa, Gus? Ya, betul. Kemudian saya dilantik anggota DPRD pada tanggal 18 Agustus Ya, 19. 2019. Nah, 2019. Kemudian saya dilantik sebagai Ketua. saat itu kemudian saya masih menjabat di Sekretaris Komisi C. Hmm. Komisi C dan juga Badan Anggaran. Hmm. Kemudian ada transisi pergantian ketua DPRD, PAW, karena beliau meninggal almarhum Hmm. Pak Imam Zuhdi Ghazali. Saya dilantik untuk mengganti pada tanggal 18 November 2020. 20. Ya, berarti sampai sekarang tepat 2 tahun lebih Ya, 2 bulan. Ya, tentu saja ini, Gus, lika-liku yang dihadapi sebagai politisi, bahasa saya mungkin termasuk pendatang baru sebetulnya. ya. Kemudian langsung mendapatkan amanah untuk menjadi ketua DPR, pasti lika-likunya banyak. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya begini, dari background pesantren, kemudian masuk di dunia politik, di pesantren itu kan punya pemahaman tentang nilai-nilai dakwah, nilai-nilai bagaimana mengajak kepada kebaikan dalam konteks universal. Memang proses dakwah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, begitu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi bagi Gus Zai sendiri, ketika pemahaman tentang dakwah itu mengaplikasikannya di ranah politik yang sudah Gus Zai alami, ada peluang, tantangankah, yang apa saja kira-kira? Peluangnya, kemudian tantangannya bagaimana? Ya, betul. Ketika basic pesantren tentu kita ingin sebagai wasilah kita di dunia politik dalam sistem demokrasi sekarang kita kan memang harus tergabung dalam suatu partai. Pertama memang partai ini menjadi pilihan bagi kita, dan Partai Persatuan Pembangunan menjadi pilihan saya karena memang saat ini yang masih satu-satunya yang partai berasaskan Islam itu pertama. Kedua, sejalan dengan visi misi daripada basic saya sebagai santri, yaitu dalam prinsip Partai Persatuan Pembangunan ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, meskipun memang dalam praktek kita menjalankan kepemerintahan, karena DPRD ini adalah bagian daripada unsur penyelenggara pemerintah, tidak sepenuhnya mulus itu pasti. Tapi paling tidak bagi kita adalah dari prinsip-prinsip dari Partai Persatuan Pembangunan atau prinsip dari basic santri ini mampu mengendalikan kita bagaimana menempatkan diri di legislatif ini dengan bijaksana. Karena DPRD ini kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial, kita tidak bisa dengan mudah serta-merta kemudian mengambil keputusan misal perda miras misal, atau perda yang lain berkaitan dengan kemaksiatan. Tidak semudah itu. Nah, inilah yang kemudian mendorong kami dan sering kami sampaikan kepada teman-teman di legislatif ini, kita masih kekurangan santri-santri ini. Kita perlu banyak ini santri-santri yang menghiasi khususnya di Taman Sari ini, sehingga kita bisa mengambil satu langkah keputusan yang nyata, yang mayoritas, yang terarah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, dan tentu tidak melanggar daripada
Pancasila dan Undang-undang. Kebinekaan Tunggal Ika, yaitu termasuk Undang-Undang Negara sebelum 1945. Saya kira itu. Ya, karena yang menjadi konsekuensi ya, demokrasi itu suara terbanyak itu menjadi penentu. Betul, betul, betul. Harus Ya, diwarnai oleh eh, orang-orang baik, harus juga ikut terlibat. ya, ya. Semakin banyak orang baik, semakin baik Betul, hasilnya. betul. Kira-kira begitu. Baik. Meskipun kalau P3 saat ini dikatakan suara terbanyak, iya memang. Tapi kalau dihitung persentase dalam Taman Sari, kita baru 20%. Iya, Padahal dalam tatip DPRD itu dalam setiap keputusan rata-rata 50 itu plus 2/3 ya, atau 2/3, 50+1, kita masih 50+1, masih jauh. masih jauh. Beda kalau seperti di ini ya, ada di Kabupaten Boyolali ya, itu DPRD mayoritas itu. Mayoritas ya. Itu santri bisa ya. Iya, mayoritas dari fraksi yang lain juga. Iya. Baik, kita bergeser pembahasan membicarakan tentang tahun 2023, tahun politik, karena menyambut pemilu serentak 2024. Ya. Untuk agenda prioritas di DPRD Kabupaten Jepara di tahun 2023 ini apa saja kira-kira, Gus? Contoh-contohnya saja. Ya, tentu DPRD ini diberikan kewenangan 3 fungsi ya. 1 fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Tentu kita menjalankan ketiga fungsi tersebut. Masalah fungsi legislasi, kemarin kita sudah paripurnakan ada 16 yang masuk dalam Propemberda yang akan kita laksanakan di tahun 2023. 16 ya. 16 Ramperda, termasuk APBD, penetapan perubahan, termasuk Ramperda inisiatif kita sendiri yang akan kita lanjutkan, di mana tahun 2022 kita belum bisa menyelesaikan itu, dan kita melanjutkan PR daripada itu, yaitu Perda pesantren, kemudian Perda lalu lintas, ya, dan satu lagi Perda Propemberda itu sendiri. Dari 16 itu berarti yang lanjutan dari DPRD ini sudah termasuk di dalam 16 itu atau sudah termasuk? Ya. Termasuk di Perda pesantren ya. Perda pesantren, Undang-Undang pesantren kan sudah 2019 kelihatannya. Ya, ya. Kemudian ada turunannya itu ini yang agak apa namanya? Menurut saya nih, saya pribadi kurang begitu jelas begitu ya turunannya. Di Kementerian Agama sendiri ada juga peraturan menteri yang dijadiin haluan di dalam pengelolaan pesantren maupun pendidikan non formal lain seperti majelis taklim dan lain sebagainya. Ini juga sudah ada ternyata sebelumnya, tapi praktek untuk di lapangannya ini memang belum maksimal. Apakah itu bagian daripada Perda pesantren itu mengarah ke situ untuk menerjemahkan aturan di atas itu, atau memang itu inisiasi sudah lama dan tidak ada kaitannya gitu kira-kira? Baik, terima kasih. Kalau bicara Perda khususnya tentang kelembagaan, itu mungkin yang banyak dipertanyakan oleh mereka adalah sejauh mana sih dukungan anggaran ya, khususnya dukungan anggaran. Memang dalam peraturan dari pemerintah pusat sendiri tidak secara eksplisit menyinggung itu ya, termasuk sampai kemudian draft Ramperda kita sendiri, kita hanya bisa menyebut dukungan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah. Hanya itu, tidak secara eksplisit menyebut berapa angkanya dan lain sebagainya. Akan tetapi pada prakteknya jumlah dukungan anggaran kita ke pesantren dari tahun ke tahun ini sangat luar biasa dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Tengah, yaitu berupa hibah. Hibah untuk sarana prasarana, untuk pondok pesantren. Itu tahun 2022 kita kalau nggak salah di angka 16-an miliar ya untuk pesantren, lembaga pendidikan, yayasan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang pesantren sendiri perlu dihitung, tapi prosentasenya cukup tinggi. Nah, cukup tinggi lah. Baru sebatas itu, Mas Wahyu. Kita tentu selain daripada anggaran, pentingnya Perda adalah bagaimana menjamin pelaksanaan perizinan pondok pesantren, kemudian
legalitasnya, Iya betul. kemudian termasuk kurikulumnya, kita menjaga bagaimana sih agar tidak menyeleweng daripada NKRI ya, Undang-Undang Negara dan Pancasila ini penting ini. Iya. Perda hadir di situ agar menjamin bahwa di Jepara ini tidak ada Radikalisme ya lah. radikalisme dari pesantren, Iya. kan sangat sayang sekali ini. Ya kadangkala akhirnya dong setitik nila rusak susu sebelanga, Nah, padahal hanya beberapa oknum ya oke. kadang mengatasnamakan pesantren, ada mengajarkan yang radikal Iya. seperti itu. Itu mungkin tema yang menarik, mungkin next Gus kita akan Ya, membahas soal radikalisme di Jepara mhm, karena ya kebetulan kemarin kami juga melakukan pembinaan terhadap narapidana dugaan terorisme ya, ya, di Polres. oke. Ya nanti coba kita diskusi lebih dalam, tapi next saja itu sesi Ya, ya, berikutnya. Balik lagi ke soal prioritas program prioritas di DPRD Kabupaten mhm, Jepara mhm, ini, yang menurut Gus Yais nih, mhm. menurut sebagai ketua, sebagai pribadi sebagai ketua, yang kemudian menjadi skala prioritas yang harus benar-benar diselesaikan, program apa ini Gus di 2023 ini? Bagi saya, ini ya pelayanan wajib dasar menurut kami. Hmm, Pelayanan wajib dasar di Jepara ini sebagaimana amanat undang-undang ini kan harus terpenuhi. Nah, hmm, DPRD diberikan fungsi anggaran itu harus mampu betul-betul membedah ketika pembahasan APBD mhm, itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, ya mohon maaf kadang apa ya, draft APBD itu hanya monoton, itu saja kadang. Ini yang iya, kemudian inilah pentingnya DPRD pembahasan di sana gitu. Jadi bagaimana soal pendidikan, kemudian kesehatan, dan tak kalah penting infrastruktur, mhm, ini di Jepara kita mungkin bisa dikatakan agak tertinggal, mhm. khususnya jalan ya, infrastruktur jalan Karena ini. luasannya Iya, memang luasnya memang sangat luas sangat sekali. panjang ya. Ini perlu, saya kira pelayanan wajib dasar itulah yang menjadi prioritas kami untuk bisa mampu mendorong menyelesaikan. Termasuk pendidikan angka putus sekolah ini kan cukup tinggi sekali dan lain sebagainya. Oke. Baik, setelah mengetahui itu saya Mhm, ingin menyinggung soal persiapan pemilu 2024 Gus. mhm, Secara pribadi Gus mhm. Yais rencana mau mencalonkan diri sebagai bupati? Kalau itu belum, yang pasti saya insya Allah akan daftar lagi sebagai calon DPRD ya, Kabupaten Legislatif Jepara. lagi. Iya, itu pasti. Karena tahapannya kan awalnya itu ya. Oh gitu Itu ya. kan sudah diputuskan tanggal Februari 2024 kan Mhm, tahapannya itu. mhm, Jadi saya fokus saat ini memang menyelesaikan tugas saya dulu sebagai ketua DPRD, dan kedua memang kita harus bersiap menghadapi pemilu mhm. 2024 ini, dan saya insya Allah mendaftarkan sebagai calon anggota Legislatif. DPR legislatif lagi ya. Belum ada partai atau mungkin tokoh yang ingin mendorong untuk panjenengan naik di pilkada Ya, Jepara, Gus? saya kira pilkada Jepara ini masih sangat terbuka sekali, Hmm, sangat terbuka, dan semua warga Jepara berhak ya sesuai dengan undang-undang yang ada ini. Dan kalau pertanyaan Mas Wahyu sebenarnya ya biasalah kok, omong-omongan banyak, hmm, mendorong dan lain sebagainya, tapi bagi eh, saya kira fokus di tugas saya dulu ini. Dan kalau eh, pilkada itu kan berkaitan dengan amanat rakyat dan juga rekomendasi dari partai. hmm, Saya kira selama masyarakat berkehendak mhm. dan partai memberikan Rekomendasi. rekomendasi itu semua bisa ditempuh ya, saya kira begitu. Ini juga ini ya, Gus, menurut saya, apa namanya, rekomendasi partai ini juga tiket ya, bahasanya. Betul, Tiket ini luar biasa, makanya kemudian kalau kita melihat dan merasakan suasana saat ini untuk pilkadanya belum hangat sebetulnya. mhm. Atau mungkin salah satu faktor memang itu ya, belum dapat tiket nih. Ya karena tahapannya kan memang belum ya. Dan kalau di Partai Persatuan Pembangunan sendiri,
bahwa rekomendasi itu hak prerogatif daripada DPP. DPP. Meskipun memang harus bahwa bisa mengusulkan ke Mhm. sana, tapi itu, termasuk hak prerogatif daripada DPP. Beberapa kali kan menegaskan seperti itu. Oke. Siap. Sementara mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Siap, Karena Mas Wahyu. waktu panjenengan yang luar biasa sibuk, kami sampaikan terima kasih yang Sama-sama. sebesar-besarnya. Nggih. Kami sudah bisa diterima di sini dan semoga sukses. Amin. Amin. Semoga cita-citanya yang bermanfaat untuk masyarakat luas ini bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih, Mas Wahyu. Demikian hasil ngobrol kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Nantikan sesi berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.